Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit. Perlu diketahui bahwa limit materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama limit bentuk tentu, yang kedua limit bentuk tak tentu, dan yang ketiga adalah limit tak hingga. Langsung kita ke bentuk yang pertama yaitu limit bentuk tentu. Contoh soalnya yang pertama yaitu limit x menuju 4, di mana fungsinya adalah 4x dikurang 1. Jawab, di sini coba diperhatikan fungsinya adalah 4x dikurang 1, di mana ada variabel x pada fungsi limit, sehingga x itu harus kita gantikan apa yang diketahui pada soal limit menuju berapa. Nah, limit yang menuju berapakah itu yang harus kita gantikan nilai x-nya. Misalkan di sini adalah 4x, berarti ini 4 dikali dengan x. Nah, x-nya ini harus kita ganti menjadi 4, karena di soal diketahui limitnya x menuju 4, maka setiap x-nya harus diganti menjadi 4. Sehingga di sini 4 dikali 4, baru dikurang 1. Pada operasi matematika, bahwa kali harus terlebih dahulu dioperasikan, sehingga 4 dikali 4 adalah 16 dikurang dengan 1. 16 dikurang 1 hasilnya adalah 15. Untuk yang kedua, limit x menuju 0. Nah, berarti di sini setiap variabel x yang ada di dalam fungsi limit itu harus kita ganti nilainya menjadi 0. Nah, di sini sekarang yang ada x-nya hanya di koefisien pada 5. Maka jawabnya 5 itu harus kita kali dengan, nah x-nya ini kita ganti dengan 0, sehingga dia menjadi 5 dikali 0 ditambah 3. Kalikan dulu 5 kali 0 itu 0 ditambah dengan 3, sehingga hasilnya 3. Yang ketiga, limit x menuju min 1, di mana fungsinya yaitu 6x dikurang 4. Sama ya, langsung saja 6 dikali. Nah, lihat, x-nya di sini harus kita gantikan menjadi min 1, sehingga 6 dikali min 1 dikurang 4. Nah, di sini yang harus kita operasikan terlebih dahulu 6 dikali dengan min 1, sehingga hasilnya min 6. Min 6 dikurang 4. Min 6 kurang 4 hasilnya adalah min 10. Jadi intinya pada limit bentuk tentu, intinya itu kita harus memasukkan nilai x ke suatu fungsi. Hanya menggantikan nilai variabel x-nya saja. Selanjutnya yang kedua yaitu limit bentuk tak tentu, di mana bentuk limitnya yaitu limit x menuju a fungsi fx sama dengan 0/0. Maksudnya di sini adalah jika x itu menuju a ini terserah ya. A ini bisa rentang dari min tak hingga menuju tak hingga. Terserah angkanya berapa. Jika kita masukkan ke dalam fungsi fx, menghasilkan nilainya 0/0 itu tidak diperbolehkan. Maka solusinya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memfaktorkannya terlebih dahulu. Contoh soal yang berbentuk seperti memfaktorkan adalah yang ini. Limit x menuju 4. X kuadrat dikurang 6x tambah 8 per x kurang 4. Nah, ini silahkan dicoba. Jika kita ganti nilai fungsi fx yaitu x-nya menjadi 4, ini hasilnya akan menjadi 0/0. Dalam limit 0/0 itu tidak diperbolehkan, maka yang memungkinkan untuk difaktorkan itu harus kita faktorkan. Nah, yang memungkinkan sekarang itu adalah x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Jika kita faktorkan, silakan diingat kembali cara memfaktorkan. Yang menjadi panutan angka kita di situ adalah 8 dengan min 6. Maksudnya itu 8 ini adalah patokan dua angka yang bila dikalikan dia menjadi 8, apabila dia dijumlahkan itu akan menjadi min 6. Nah, kira-kira dua angka jika kita kalikan dia menjadi 8, tapi kita jumlahkan dia menjadi min 6. Kira-kira angkanya apa saja? Benar, ada min 4 dan min 2. Nah, coba lihat.
Silahkan dibuktikan. Min 4 dikali min 2 itu hasilnya akan 8. Sedangkan min 4 ditambah min 2 itu hasilnya akan menghasilkan min 6. Jadi faktornya bisa kita dapati X dikurang 4 dan X dikurang 2. Jadi X kuadrat dikurang 6, X ditambah 8 itu bisa kita ganti menjadi X kurang 4, X kurang 2. Sehingga kita ganti X kurang 4, X kurang 2 per X kurang 4. Coba lihat, X kurang 4 dengan X kurang 4 ini bisa habis. Sehingga yang tersisa adalah X kurang 2. X-nya ini diapakan? Tinggal kita masukkan nilai pada limit X menuju berapa. Sekarang pada soal, X-nya itu adalah menuju 4. Maka ganti X kurang 2 ini nilai X-nya menjadi 4. Sehingga X-nya 4 dikurang 2. 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Kalau cara seperti ini, cara memfaktorkan, terkadang kita mengalami kesulitan dengan cara memfaktorkannya. Ini kebetulan kita memfaktorkan saat dia koefisien kuadrat X kuadratnya itu adalah 1. Nanti bagaimana kalau koefisien pada X kuadratnya itu melebihi 1? Tentu kita akan lebih sulit kalau misalkan susah memfaktorkannya. Ada solusi cara cepat untuk limit bentuk tak tentu yang tidak boleh 0/0, yaitu dengan cara menggunakan metode turunan. Nah, ingat lagi materi turunan ini sangat penting untuk mencari cara cepat menyelesaikan soal limit. Jika belum paham tentang turunan, silahkan dipelajari kembali. Nah, kita lanjut. Kita coba kerjakan dengan soal yang sama, tapi menggunakan metode turunan. Ini tadi soalnya limit X menuju 4, di mana X kuadrat kurang 6X tambah 8 per X kurang 4. Semua fungsi yang ada pada fx itu kita turunkan, baik itu di X kuadrat dikurang 6X tambah 8 maupun di X kurang 4. Coba lihat, X kuadrat turunannya apa? Turunannya adalah 2X min 6X, turunannya apa? Min 6. Terus turunan dari 8 adalah 0. Kemudian X kurang 4, turunan X adalah 1. Turunan min 4 adalah 0. Sehingga hasil turunan dari fungsi tadi yaitu 2X dikurang 6. X kuadrat turunannya adalah 2X, min 6X adalah turunannya min 6, 8 turunannya adalah 0, maka tidak ditulis kembali. Kemudian X turunannya adalah 1, min 4 turunannya adalah 0, sehingga di sini yang ditulis hanya 1 saja. Jadi, yang tertinggal hanya 2X kurang 6. X-nya tadi baru bisa kita ganti menjadi 4, karena pada soal itu menyatakan bahwa X itu harus menuju 4. Jadi 2 kali 4 dikurang 6. 2 kali 4 adalah 8, dikurang 6 hasilnya 2. Coba perhatikan metode turunan dan metode memfaktorkan. Silahkan dicoba mana yang lebih gampang untuk menyelesaikan tentang limit bentuk tak tentu tersebut. Kalau bisa dianjurkan, gunakanlah metode dengan cara turunan ini, karena kita bisa menyelesaikan soal lebih cepat daripada kita memfaktorkannya terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi dengan metode cara cepat. Soal yang kedua yaitu limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Berarti di sini kita turunkan satu persatu, baik X kuadrat dikurang 5X tambah 6 maupun X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Turunkan satu persatu. Sehingga hasilnya X kuadrat turunannya adalah 2X, min 5X turunannya adalah min 5, plus 6 turunannya adalah 0. Nah, untuk penyebut yang bawahnya, X kuadrat turunannya adalah 2X, plus 2X turunannya adalah 2, dan min 8 turunannya adalah 0. Berarti ini adalah hasil turunannya. Baru kita bisa memasukkan nilai X menuju 2 pada
X yang ada yang telah kita turunkan tadi. Sehingga 2 kali 2 dikurang 5, 2 kali 2 ditambah 2. 2 kali 2 4 dikurang 5 per 2 kali 2 tadi 4 ditambah 2 sehingga hasilnya adalah min 1 per 6. Coba lagi. X pangkat 3 kurang 8 per X kurang 2. Nah, kalau kita faktorkan, ini kan butuh waktu yang sedikit lebih lama ya. Jadi kita bisa langsung turunkan saja. Turunkan semua fungsi yang ada pada limit tersebut. Nah, sekarang turunkan X pangkat 3 kurang 8 dan turunkan juga X kurang 2. Dimana hasilnya adalah 3X kuadrat. Kenapa cuma 3X kuadrat? Karena min 8 itu kita turunkan 0. Sedangkan 3X pangkat 3 itu turunannya adalah 3X kuadrat. Turunan dari X adalah 1, turunan min 2 adalah 0. Sehingga hasilnya hanya 3X kuadrat. Masukkan X saat 2, berarti 3 dikali. Ganti X-nya menjadi 2, berarti 2 pangkat 2. Jadi 3 kali 4, 12.